Shalom, damai di hati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita memulaikan ibadah kolom Jemaat Gemim Karisma Buha, kolom 1 sampai dengan kolom 17. Karena itu dalam persiapan diundang kita sekalian berdiri. Mari kita menyanyikan pujian Bapa Sorgawi. Diberkatilah kamu yang datang dalam namanya dan beribadah kepadanya. Engkaulah Allah, maka kami memuji namamu. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan Sekarang ini dan selama-lamanya. dari terbit sampai terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali dan mari kita menyanyikan pujian Inilah yang kurenungkan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Pujilah Tuhan, hai umat ciptaannya. Muliakanlah Tuhan, hai kaum yang dikasihinya.
Karena di dalam Dia terkandung butiran karya yang tak terduga, di dalam Dia terukir rancangan yang tak terukur. Kemegahannya memancarkan hikmat yang melebihi kepandaian manusia. Kemuliaannya membiaskan kebenaran yang menguasai setiap sudut kehidupan manusia. Dialah Allah yang menganugerahkan kepada kita hikmat untuk berkata benar, yang memberikan kepada kita kepandaian untuk berbicara jujur, yang mengaruniakan akal budi kepada kita, sehingga hidup kita pun tetap diberkati untuk selama-lamanya. Kita sambut dengan menyanyikan pujian Tuhan Yesusku, mutiara hatiku. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena di malam hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk ada dalam persekutuan yang beribadah di tengah-tengah kehidupan rumah tangga bahkan keluarga kami masing-masing. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Ketika firman-Mu hendak kami baca dan kami renungkan. Sehingga dari firman-Mu Tuhan, kami akan bertumbuh dan berbuah menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Inilah kami Bapa, menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, bagian pembacaan Alkitab di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayat 9 hingga ayatnya yang ke-21. Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-21 dengan judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita,
dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian bagian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tentu kita mengucap syukur hanya kepada Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus, karena setiap langkah hidup kita percaya terus dalam tuntunan, dalam bimbingan yang daripada Tuhan. Satu bukti yang sangat nyata, sekalipun kita masih dengan pergumulan pandemi COVID-19, Tuhan izinkan kita ada di bulan yang ke-9 di tahun 2020 ini. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di minggu yang berjalan ini kita diajak untuk merenungkan apa yang dinasihatkan, apa yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Keadaan jemaat di Roma, saudara-saudara, hampir sama dengan keadaan kita di masa ini. Kehidupan sebagai jemaat Tuhan, secara khusus yang ada di Roma, ada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, tapi juga ada orang Kristen yang berlatar belakang Yunani. Dan ternyata saudara-saudara, kehidupan mereka sekalipun telah percaya kepada Yesus, tidaklah menampakkan sikap hidup kekristenan yang sesungguhnya. Karena saudara-saudara kita percaya bahwa salah satu identitas kita adalah bagaimana kita hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih bukan hanya persoalan bagaimana kita memberi sesuatu kepada orang lain, tetapi bagaimana kita juga mampu membangun kehidupan bersama yang tetap rukun, yang tetap damai. Dan ternyata saudara-saudara, keadaan ini yang dilihat oleh Rasul Paulus di tengah-tengah kehidupan jemaat yang ada di Roma, bahwa ada orang-orang Yunani tapi juga ada orang-orang Yahudi yang menganggap satu dengan yang lain lebih penting daripada orang-orang di sekitar mereka. Sehingga ternyata ada kasih, tetapi kasih yang pura-pura. Tidak ada kehidupan yang saling hormat menghormati. Tidak ada sikap hidup yang mau memberikan tumpangan kepada orang lain. Bahkan saudara-saudara, kepedulian terhadap sesama tidak bertumbuh dalam kehidupan jemaat di masa itu. Karena itu ada nasihat Rasul Paulus bahwa kasih yang harus mereka praktekkan adalah pertama, kasih itu tidaklah kasih yang pura-pura atau munafik. Mendahului dalam memberi hormat, membantu orang-orang yang berkekurangan, memberi tumpangan, bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis,
tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi juga kasih, kata Rasul Paulus, tidak menganggap diri pandai dan mau hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Dengan sikap atau tindakan kasih yang demikian, maka di ayat yang ke-21 Rasul Paulus katakan, kita akan mampu untuk mengalahkan kejahatan. Bukan kita kalah terhadap kejahatan, tetapi kita mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita percaya kita ini adalah milik Kristus. Kita ini diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi alat berkat-Nya ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini. Bahkan saudara-saudara, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi juga kita terpanggil untuk menjadi bagian dalam kehidupan orang lain. Seperti semboyan dari tokoh yang ada di daerah kita, di kota kita, Dr. Samratulangi, ketika dia mengatakan tentang sito, timou, tumouto, bahwa manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Demikian pun kita terpanggil untuk melakukan hal yang demikian. Ciptakanlah kehidupan yang penuh kasih, karena di dalam kasih ada sukacita, ada kedamaian, ada berkat yang melimpah-limpah yang Tuhan sediakan bagi kita. Mulaikanlah kehidupan kasih itu di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kita masing-masing, mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, mengasihi orang tua, dan itulah juga yang akan kita bawa ketika kita hidup bersama di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Tuhan Yesus akan menolong, Tuhan Yesus akan memberkati, Tuhan Yesus akan menganugerahkan segala yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini marilah dengan penuh sukacita iman kita membawa persembahan syukur kita sambil kita menyanyikan pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyertai kami dalam persekutuan beribadah kami di saat ini. Dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Menjadi kekuatan bagi kami semua Tuhan, untuk kami melanjutkan kehidupan ini. Terlebih, kami akan terus diingatkan
untuk senantiasa membangun kehidupan bersama dengan orang lain di dalam kasih, di dalam perdamaian, sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Karuniakan kami hikmat dan kebijaksanaan, supaya segala sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan, kami lakukan dalam kehidupan kami, itulah juga yang akan kami jawab. Terima kasih Bapa, bersyukur kami semua ketika di hari ini dalam persekutuan beribadah di rumah kami masing-masing. Kami juga telah membawa persembahan syukur kami, dikuduskan, diberkati semuanya untuk terpakai dengan baik dalam pelayanan, persekutuan, dan kesaksian gereja-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memberi, kami tidak akan pernah berkekurangan, karena kami memiliki Engkau, Allah sumber berkat kami, yang akan terus memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, jika itu berkenan kepadamu Bapa, kami percaya itu akan mendatangkan berkat. Karena itu diberkati kami semua Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan itu juga akan menjadi berkat untuk kami senantiasa boleh membawa hal-hal yang positif dalam membangun persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berdoa kami untuk setiap anggota jemaat, keluarga-keluarga jemaat yang ada di Jemaat Gemim Karisma Buha, yang saat ini bergumul oleh karena sakit, yang dalam perawatan di rumah tetapi juga yang ada di rumah sakit, juga mereka yang ada dalam proses pemulihan, bahkan orang-orang tua kami yang ada di masa lanjut usia mereka. Berdoa untuk Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Ibu Milka Kawau, Bapak Ramnus Yakobs, Ibu Silvani Rawung Lolowang, Adelaide Runtu, Ibu Frida Sakaria, Ibu Yani Walalangi Sasoeng, Bapak Daud Iring, Ibu Helen Lahi, Ibu Juliana Lomboan, Bapak Yan Rumambi, Ibu Hema Viva Rumerung Tamboto, Ibu Miske Langi, Ibu dari keluarga Nangoy Kenap, Stephen Lumi, Agnes Tahulending, Oma Isya Rambi, Bapak Jetro Enjaurau, orang tua dari keluarga Enjaurau Lengkong, orang tua dari keluarga Tahulending Loho, Bapak Celsius Manumpil, keluarga Triprok, Ibu Grace dan anak-anak yang ada dalam masa pemulihan, Bapak Ramli Podung, Ibu Agnes Esing Maitulung. Biarlah mereka semua Tuhan tetap dalam lindungan-Mu, tetap dalam pemberkatan-Mu, sehingga yang sakit dipulihkan, yang dalam masa pemulihan mengalami pemulihan yang sungguh sempurna, tapi juga mereka yang bergumul di masa lanjut usia dengan kelemahan-kelemahan fisik yang ada, mereka tetap dalam sukacita iman. Bapa di surga, kami juga mendoakan Bapak Niko Salomons yang saat ini ada dalam perawatan di rumah sakit dan dalam persiapan untuk menjalani operasi. Kiranya dalam perkenanan-Mu Tuhan, Bapa kekasih boleh menikmati kesehatan, kekuatan yang hanya berasal daripada-Mu. Berdoa juga untuk setiap mereka yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka, tetapi ada dalam pergumulan sakit. Kami percaya jamahan tangan kasih dan kuasa Tuhan pun menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, kami juga mau datang bersyukur dengan setiap anggota jemaat, keluarga-keluarga jemaat yang bersyukur oleh karena berkat ketambahan usia. Bapak Sergio Kawulusan, Stefani Yakobs, Jeremy Lumentut, Ibu Selvi Kawengian, Stefaldo Liotohe, Stefani Gansareng, keluarga Nimot Rompis, keluarga Rompas Robot, keluarga Sendow Lombok, Christian Makaleu, Steve Rumengan,
Bapak Immanuel Tielung, keluarga Korompis Dangeubun, Siamas Ibu Stella Lomboan, Esra Paat, keluarga Penatua Humena Raintung. Diberkati mereka semua Tuhan, untuk usia kelahiran, usia perkawinan yang Tuhan telah anugerahkan kepada mereka. Pribadi, keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, memberkati seluruh pelayan khusus, para penatua Siamas yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 17, para pendeta, badan pekerja majelis jemaat, para penatua Bipra, yang terus ada dalam kerja pelayanan bersama dengan seluruh perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Karisma Buha, kostor pegawai gereja, UPK Bipra tim doa yang ada di kolom-kolom, biar semua ada dalam pemberkatan-Mu Tuhan, sehingga bergandengan tangan kami menjawab apa yang Tuhan amanatkan dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Bahkan setiap kerja pelayanan yang dipercayakan senantiasa kami lakukan dengan penuh sukacita iman. Memberkati juga mereka yang boleh bertugas di saat ini, tim multimedia Jemaat Gemim Karisma Buha. Tuhan juga berkati kesehatan, kekuatan mereka, hikmat dan kebijaksanaan terus dianugerahkan, terlebih mereka tetap ada dalam sukacita iman untuk kerja pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Pribadi dan keluarga mereka diberkati, tetapi juga usaha dan kerja mereka diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, memberkati perjalanan kehidupan kami selanjutnya, bahkan setiap anggota jemaat yang ada di luar kota, di luar daerah, bahkan pun yang ada di luar negeri, termasuk mereka yang turut beribadah dengan kami Jemaat Karisma Buha di malam hari ini, diberkati Tuhan. Inilah kami semua Bapa, pemerintah, bangsa dan negara kami, juga terus diberkati Tuhan, dianugerahkan hikmat kebijaksanaan ketika mereka pun masih ada dalam tanggung jawab bersama dengan TNI Polri, dengan perawat dokter untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kami percaya segala sesuatu ada dalam tangan-Mu Tuhan, maka mereka pun diberikan sukacita, diberikan kekuatan, kemampuan untuk dapat melakukan tanggung jawab ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami yang hidup sumber sukacita dan berkat. Kami bawa doa ini dan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Diundang kita sekalian berdiri. Mari kita menyanyikan pujian dari NNBT nomor 35, Tuhan Kau Gembala yang baik. Berilah rahmat-Mu dan hikmat-Mu Tuhan.
dosa dan sedih akan ditanggung selalu. Dengan Tuhan selamanya, karena di dalam Bapa sama saja. Tolonglah kami yang rindu kebenaran, dengan hikmat-Mu bagi dunia. Tuhan tolonglah kami domba-Mu. Tuhan tolonglah kami domba-Mu. Tuhan tolonglah kami domba-Mu. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dan kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan tetap menjaga, melindungi, dan memelihara perjalanan hidup, kerja, dan pelayanan jemaat sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah kita di saat ini. Mari kita saling memberikan ucapan selamat dengan keluarga kita masing-masing. Dan selamat kita melanjutkan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.